Nah, dapat kita lihat itu ada bagan perumusan dasar negara. Di bagan yang pertama, terdapat suasana di mana Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Dan pada saat itulah Jepang akan menjanjikan bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Nah, bagan yang kedua itu terdapat suasana pembentukan BPUPKI. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945. Di bagan yang ketiga terdapat gambar Mr. Muhammad Yamin. Di bagan yang keempat terdapat gambar Supomo. Dan di bagan yang kelima terdapat Insinyur Soekarno. Itulah para tokoh dalam merumuskan dasar negara. Kemudian di bagan yang keenam terdapat Panitia 9, di mana sebelum Panitia 9 terbentuk, terdapat panitia kecil terlebih dahulu. Bagan selanjutnya terdapat Piagam Jakarta. Bagan yang selanjutnya ialah perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Kemudian bagan yang terakhir ialah Pancasila sebagai dasar negara. Dan bagan-bagan tersebut akan dijelaskan lebih detail. Penjelasan bagan 1 dan 2. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan adanya kekalahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI ialah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 62 orang, dengan ketuanya ialah Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya ialah R.P. Suroso, serta Ichibamase Yoshio berasal dari negara Jepang. BPUPKI melakukan sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama terdapat 3 tokoh pendiri negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang mengemukakan usulan mengenai dasar negara. Penjelasan bagan 3. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan usulan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan usulan dasar negara secara lisan dan tertulis. Usulan yang dikemukakan secara lisan isinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian setelah menyampaikan usulan dasar negaranya secara lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negaranya secara tertulis, yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rakyat rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka
bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila. Selanjutnya, penjelasan bagan 6. Di bagan 6 itu tertulis Panitia 9. Namun, Panitia 9 itu terbentuk karena adanya panitia kecil. Begini penjelasan mengenai panitia kecil. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Adinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Sesudah sidang Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Kyai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia kecil itu berjumlah 9 orang. Kemudian panitia kecil itu dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan dan kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9, naskah tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut ini rumusan dasar negara yang terdapat dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setelah penetapan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta, pemeluk agama lain seperti non-Islam dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat yang ada pada sila pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka juga akan mengancam akan mendirikan negara sendiri jika dalam sila pertama tersebut tidak dirubah bunyinya. Sebelum sidang PPKI yang pertama dibuka, Bung Hatta, Kiai Bagus Hadi Kusumo, Kasman Sungodimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan Tengku Muhammad Hasan membahas masalah tersebut. Akhirnya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.